I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me here from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Tadi pas mama kasih tidur Pak Ade, Israela kan udah tulis-tulis gambar begitu toh. Kok abis itu karena Israela bingung, Israela agak didik. Kok abis itu Israela dapat lihat orang semacam kok pakai baju putih, kok ada DP membungkus warna merah sampai di kaki, kok habis itu rambut pendek sampai di leher, kok habis itu ada sayap putih, kok habis itu dia bagi-bagi di DP sayap. Terus abis itu dia bilang, Israela anakku. Israela bilang, Tuhan. Kok abis itu pas Israela bilang Tuhan begitu dong, Tuhan rubah hilang begitu dong. Lantaran pas Israel ada bilang Tuhan, kok Tuhan abis itu hilang. DP ciri-ciri bagaimana? Ciri-ciri rambut pendek sampai dengan Israel di leher. Kok habis itu pakai baju putih. Kok habis itu ada pembungkus dari leher sampai kaki. Kok habis itu dia bilang, Israela anakku. Kok kita bilang Tuhan Yesus. DP tangannya? Kok DP tangan dia taruh Pak Israel atas kepala. Kok dia bilang ada DP ini? Ada DP janggut pendek begini. Kok habis itu Tuhan tinggi. DP tinggi bagaimana? Di atas pintu begini dong. Wah, lebih tinggi. Itu dia ada berdiri atau? Ada berdiri. Oh, bagaimana dia? DP terang dong. Dia lebih terang dari lampu. Kok habis itu lebih terang dari matahari leh. Kok Israel enggak takut? Pas Israel lihat Tuhan, Israel
jadi tidak takut dan begitu. Senang. Senang. Puji Tuhan. Oh, tuh ada bilang dang Israel ada kita lihat 2. dia pergi di luar. Oh, Sebelum dia masuk, dia soleh dulu, itu dulu. Israel dapat lihat kuda putih, kong ciri-ciri rambut panjang, kong habis itu warna-warni di rambut dah, kong ekornya sama warna-warni, tetapi DP badan putih. Berapa ekor tuh kuda? 2. Oh, Kong abis itu di pinggir kuda itu ada 2 malaikat. Ada pakai sayap leh. Kong abis itu dapat sayap dia sekibas-kibas sampai tuh kuda leh ada sayap. Kong abis itu ciri-ciri pakai baju putih leh. Sayap le putih, kok berbentuk-bentuk putih awan begitu dah. Terus habis itu pas kita lihat begitu langsung pergi. Kan ini ada 2 apa toh bangunan. Jadi dia di antara rusun dengan itu rumah sakit. Kong di habis itu dia hilang kemana? Dia hilang ke arah langit. Terbang ke arah langit. Kong enggak takut? Dia tak. Puji Tuhan. Terima kasih. Ini kesaksian anak saya yang dia saksikan hari ini tanggal 2 Juli 2021. Pada saat dia sedang bermain Itu ada dan dia sementara belajar. Kuda. Yang menurut DP kesaksian dia lihat duluan kuda dan malaikat. Kemudian dia masuk dalam rumah. Waktu itu saya sementara kasih istirahat anak yang bayi. Jadi Israel sendiri sementara bermain, menulis, bergambar, dan dia dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesaksian. Kiranya ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya ya kakak hari ini ya? Luar biasa. Luar biasa dong, banget Kak pastinya. Mazda. Yuk adik-adik sebelum mulai ibadah bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Terus Kak Mazda gak boleh ngapain sih kalau mau Gak ibadah? boleh lagi makan. Terus gak boleh lagi tiduran. Gak boleh lagi makan dan gak boleh tiduran ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus udah beri kami kesehatan Tuhan. Sebentar kami akan ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan.
Oh, deep, deep down, down, deep down in my heart. Kakak cinta Yesus kah? Aku cinta Yesus lebih dalam di hatiku. Aku cinta Yesus lebih dalam di hatiku. Cintaku lebih dalam di hatiku. Cintaku lebih dalam di hatiku. Lebih dalam di hatiku. Lebih dalam di hatiku. Haleluya. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Masih semangat ya? Semangat dong ya. Yuk kita lipat tangannya. Boleh duduk kembali adik-adik. Sebentar kita akan memulai pujian penyembahan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku tak
Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia membela negara Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Mari aku mengajak kita semua untuk ucapkan merdeka sebanyak 3 kali untuk bangsa kita Indonesia. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Ups, Kak Keke lupa menyapa adik-adik semua. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Keke di sini. Sebelum masuk firman Tuhan, Kak Keke mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat, masih tetap bersuka cita, sebab berkat Tuhan selalu baru bagi kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sampaikanlah isi hatinya Tuhan, perkataan-perkataannya Tuhan pada hari ini. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu tidak apa artinya merdeka? Merdeka artinya bebas dari perhambaan atau perbudakan, bebas dari penjajahan, tidak terikat oleh sesuatu, dan dapat berdiri sendiri. Nah, bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang merdeka, dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita lahir dan tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak Indonesia seperti kita semua? Nah, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kak Keke ulangi ya. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, boleh katakan amin. Yes, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Nah, kita adalah anak-anak Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Indonesia? Yang pertama, perhatikan kata-kata usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, ada kata usahakanlah. Adik-adik, kita lahir, besar, dan tinggal di Indonesia. Sebagai anak-anak Indonesia, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, anak Indonesia bisa berusaha sungguh-sungguh untuk belajar. Katakan bersama Kak Keke, belajar. Nah, dengan belajar yang giat dan tekun, kita bisa menjadi anak Indonesia yang berprestasi. Nah, kalau kita berprestasi, artinya kita bisa membawa kesejahteraan di mana kita tinggal dan kesejahteraan untuk bangsa kita Indonesia. Yang kedua, anak Indonesia bisa berdoa untuk Indonesia. Firman Tuhan berkata bahwa berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya
adalah kesejahteraanmu. Ayo kita cek sama-sama siapa di sini adik-adik yang masih mendoakan Indonesia setiap hari. Boleh angkat tangannya. Katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Keke mengajak kita untuk kita terus doakan bangsa kita Indonesia. Kita patut mengucap syukur karena Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang terlepas dari penjajahan, dari perbudakan, dan bangsa yang bisa berdiri sendiri. Siapa di sini yang bangga menjadi anak Indonesia? Boleh lambaikan tangannya. Katakan, aku bangga menjadi anak Indonesia. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, tapi adik-adik, hari-hari ini bangsa kita Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Semuanya sedang mengalami kesusahan, ada yang sakit, ada yang kehilangan orang yang disayang. Tapi kabar baiknya adalah jangan bersedih. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita percaya bahwa Indonesia ada di dalam kendalinya Tuhan. Mari kita buka lagi Alkitabnya yuk. Dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kak Keke ulangi ya. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama ya, biar suara telinga kamu mendengar suara kamu sendiri. Yuk kita baca 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Adik-adik, siapa di sini yang mau Indonesia dipulihkan? Boleh angkat tangannya. Katakan, aku mau Indonesia dipulihkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Keke mengajak adik-adik semua hari ini untuk kita setiap hari doakan Indonesia. Setiap hari cari wajah Tuhan. Ya adik-adik, supaya ketika kita berdoa buat Indonesia, kita percaya Indonesia pasti dipulihkan dari pandemi ini. Indonesia akan kembali normal. Sebab kita percaya ketika Tuhan mendatangkan sesuatu, itu pasti mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Amin. Adik-adik semua, yuk hari ini Kak Keke mau ajak kita tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia khususnya, supaya Tuhan tetap menjaga, tetap melindungi Indonesia, supaya Indonesia bisa pulih dari pandemi ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami Indonesia yang sudah merdeka. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam kendalinya Tuhan. Indonesia disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau mengangkat tangan. Yuk adik-adik angkat kedua tanganmu.
Kami mau mengangkat tangan untuk Indonesia Tuhan. Kami mau Indonesia pulih Tuhan. Ampuni bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami katakan damailah Indonesiaku. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan berkati juga Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin. Terus berikan hikmat-Mu. Biarkan setiap keputusan, kebijakan yang diambil itu semua berasal dari tuntunan kasih-Nya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu di daerah maupun di pusat Tuhan. Terus tuntun Tuhan dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan atas kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perkataan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, terus berkati kami, biarkan kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang membawa damai di dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, bahkan anak-anak yang terus berprestasi dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah online pada hari ini Tuhan. Semasa kecil kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bentuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dengan kasih dan sukacita yang berlimpah-limpah. Berkati papa mama yang setia menemani mereka Tuhan. Yang setia membimbing dan mendidik adik-adik Tuhan. Terus berikan kesehatan, berikan kekuatan. Dan terus topang mereka Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan permasalahan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik semua. Tetap sehat, tetap semangat, rajin sekolahnya. Meskipun online, meskipun secara daring. Tapi percayalah, semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Katakan amin. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.